Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Mendekati masa-masa kita akan divaksin, ya, ada hal yang mungkin juga harus menjadi perhatian kita semua, ya, terutama pelaku bisnis gitu. Artinya kita nggak boleh diam saja, harus aktif dan terus bergerak. Tapi apa yang kira-kira bisa terus bergerak meskipun dalam situasi yang seperti ini? Banyak pemberitaan yang mengatakan yang paling bisa bergerak dalam kondisi saat ini adalah berinvestasi. Pelaku bisnis juga harus aware dengan investasi, tapi investasi apa yang efektif? Kita akan bahas itu bersama-sama dengan Pak Tung Desem Waddingin, Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi, Mbah Dahsyat. Selamat pagi semuanya teman-teman, selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi teman-teman seluruh jagat raya yang saya cintai. Nah, pagi hari ini kita akan bahas bagaimana tentang investasi yang efektif, yang sehat itu, yang baik itu menurut Tung Desem Waddingin seperti apa. Yuk, mau belajar tentang investasi yang sehat, baik, dan efektif itu seperti apa? Ayo, mari kita, ayo ajar. Siap, kita mau belajar bersama-sama, ya. Nah, banyak mungkin yang berpikir, ya, Pak Tung, kalau berinvestasi itu ya itu hanya makanan atau hanya diperuntukkan bagi mereka yang udah punya usaha nih, ya, kayak Pak Tung dan sebagainya. Gimana tanggapan Pak Tung dulu nih soal ini? Ya, jadi kalau investasi itu sebetulnya ada beberapa prinsip gitu ya. Jadi nomor satu, kalau investasi yang terbaik adalah bagi saya adalah investasi leher ke atas nih. Jadi itu yang pertama, ya. Ya, dan investasi leher ke atas ini sangat-sangat penting untuk dipraktekkan. Jadi investasi yang terpenting adalah leher ke atas, yang terbaik supaya efektif Anda praktekkan. Knowing is nothing, applying what you know is everything. Jadi tahu tidak ada gunanya, tapi mempraktekkan yang Anda tahu adalah segalanya. Nah, ini sangat-sangat penting. Ini yang nomor satu. Masih ada lagi berikutnya, begitu ya. Oke. Nomor satu adalah investasi leher ke atas. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, ya, Pak Tung. Investasi leher ke atas ini maksudnya apa sih? Karena banyak orang yang ketika bicara tentang kita belajar sesuatu, ya, mendengar ilmu dan sebagainya, aduh apa sih, udahlah langsung aja praktek, nggak usah dengar-dengar teori, nggak usah bahas-bahas teori gitu ya. Padahal tadi Pak Tung mengatakan jauh lebih penting prakteknya dibandingkan cuma sekedar tahu. Tapi kalau nggak ada yang diketahui, apa yang mau dipraktekkan juga kan, begitu. Silakan Pak Tung. Ya, kalau kita praktek sebetulnya tanpa kita tahu itu sebenarnya salah satu proses belajar. Cuma biasanya belajarnya pakai cara tidak nyaman terlebih dahulu, gitu ya, tidak nikmat. Malam saya pada waktu membuat seminar Outlook Ekonomi 2021, semalam kan pada nanya, wah Pak ini saham bagaimana? Nanya pada saham terus ya. Saya bilang, Anda saham Anda punya ilmunya enggak? Nah, kalau enggak punya ilmunya, kan investasi yang efektif dan efisien, itu namanya spekulasi, darling. Itu namanya bunuh diri. Nah, ada yang bilang, gimana Pak tentang Antam? Ya Antam baik-baik saja, masih bisa naik, masih. Anda sudah tahu nggak? Saya tanya price earning rasionya berapa? Ayo, Bingung. Oke, saya bilang 177. Tahu nggak maksudnya 177? Jadi 177 tahun kemudian, nah jadi dari earningnya baru Anda bisa balik modal 177 tahun. Lupa nanti kalau berkembang mungkin, tetapi dengan price earning ratio 177, ya menurut saya sudah sangat-sangat mahal. Tapi sekali lagi ya, BRIS bagaimana Pak Tong? BRIS 151. Loh ini loh. Jadi sebetulnya di dalam kondisi sebelum COVID, betul ada usaha-usaha yang pada waktu kena COVID atau kena pandemi itu naik. Tetapi karena kena hype, waduh 151 tuh 151 tahun kemudian Anda baru balik modal. Itu kalau dianggap dengan earning sekarang. Pak, kemudian kan earningnya bisa naik. Bisa, tapi sekali lagi gitu loh. Jadi secara umum ratusan itu sudah susah ngomong gitu ya.
Jadi Oke. boleh mungkin naik, nggak tetap mungkin naik, tapi Anda lebih banyak spekulasinya daripada ini. Karena sebetulnya investasi, kembali lagi, yang sangat-sangat tidak baik itu kalau Anda belum punya ilmunya, terus Anda ikut-ikutan orang berdasarkan greedy Anda, jadi greedy istilahnya berdasarkan serakah, nunggu ada orang yang mohon maaf gitu ya, mohon maaf untuk orang yang mau beli berikutnya. Jadi kan nunggu orang yang kalau mau kasar itu kan yang lebih goblok berikutnya kan itu ya. Oh, bukan goblok lah, kalau goblok kan terlalu kasar. Lebih pede, lebih percaya diri terhadap Anda bahwa ini pasti akan lebih naik lagi. Ya, rodo ndak enak. Jadi investasi ke pengetahuan ini lebih banyak, lebih bagus. Yes. Oke, tapi kan Patung percaya diri kan sah-sah aja dong ya. Mungkin ya kan, tetapi mungkin percaya diri tanpa didasari oleh dasar yang kuat itu yang tadi Patung sampaikan ya. Jadi kayak bunuh diri, spekulasi gitu kan. Sehingga nanti akhirnya menjadi presiden yang buruk juga buat yang di belakang. Oh iya ya, ternyata berarti berinvestasi itu tidak bagus, tidak baik begitu kan. Saham itu jelek gitu ya, Saham itu jelek gitu kan. Itu kayak berjudi gitu ya, spekulasi banget. Padahal karena memang timpang pengetahuan begitu. Ini yang jadi persoalannya. Patung nanti kita bahas lebih lanjut ya. Patung semangatnya nih, baru semangatnya. Ya. Sama ini juga lagi semangatnya. Timpang pengetahuan ini menjadi yang sering kali menjadi batu sandungan buat kita bisa maju ke depan. Nah, Smart Listener kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang kedua itu apa sih investasi, yang ketiga dan yang keempat dan seterusnya. Tetapi yang pertama tadi Patung sampaikan investasi leher ke atas. Ini yang jauh-jauh lebih penting. Pertama dulu secara fundamental harus kita miliki. Nah, itu sebabnya Smart FM ingin mengajak Anda memiliki investasi leher ke atas supaya tahun 2021 ya, walaupun kita tahu kepastian COVID masih belum berakhir, masih terus berjuang, tapi kita punya pengetahuan, setidaknya kita punya senjata begitu ya untuk melewati tahun 2021. Kami mengadakan Smart Business Outlook ya, edisi Chinese Year, edisi tahun baru China yang akan kami adakan tanggal 9 dan 10 Februari. Ada 9 narasumber yang akan hadir, satu diantaranya adalah Patung, tapi kami akan menghadirkan Sri Mulyani sebagai keynote speaker, kemudian Khatib Basri, kemudian Tung Desem Waringin, ada James Gui, kemudian juga ada Hadi Kuncoro, kemudian ada Gunadi Wijaya, dan Pri GS. So ini lengkap banget ya, ini investasi leher ke atas yang Anda bisa dapatkan dengan hanya membayar Rp150.000 untuk early bird. Masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan early bird. So, segera dapatkan informasinya. Anda bisa WhatsApp ke 0822 1127 7768. Sekali lagi ke 0822 1127 7768. Karena early bird-nya akan segera berakhir, so segera pastikan Anda terdaftar dan bergabung bersama dengan kami. Kami jeda sesaat. Setelah ini kita bahas lanjutan mengenai investasi yang efektif di tahun 2021. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waringin. Listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami di seluruh tempat yang ada di Indonesia. Saya menyapa Anda terlebih dahulu dari Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan. Kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru. Terus kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Kemudian juga tadi saya mendengar Pak Tung menyapa Anda yang ada di Instagram yang bergabung ada di Jepang ya, di Kalimantan Selatan ya. Terus kemudian mungkin di Surabaya dan tempat-tempat lain yang tadi saya tidak sebutkan. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat bergabung dalam Smart Business Talk. Pagi hari ini kami sedang membahas mengenai investasi yang efektif ya. Tadi Pak Tung sudah menyampaikan investasi yang pertama fundamental dan penting banget, ini adalah investasi leher ke atas. Ilmu berarti ya, banyak-banyak ngelmu supaya tahu nanti apa yang mau dipraktekkan. Nah, Smart Listener, berkaitan dengan investasi leher ke atas, kami mau menginformasikan bahwa di tanggal 9 dan 10, kami menggelar sebuah acara yang benar-benar ini menjadi investasi leher ke atas. Satu di antaranya narasumber yang akan kami hadirkan adalah Pak Tung Desem Waringin. So, pastikan Anda bergabung dalam acara kami ini ya. Akan ada Sri Mulyani sebagai keynote speaker, kemudian Khatib Basri, kemudian ada Afiliani, ada Pak Tung Desem Waringin, James Gui, Hadi Kuncoro, kemudian Gunadi Wijaya dan juga Pri GS berkaitan dengan
Smart Business Outlook Chinese Year Edition ya. Ini yang kami hadirkan untuk Anda. Seperti apa sih pengaruh tahun kerbau logam buat banyak hal dalam bisnis dan juga ekonomi? Anda bisa dapatkan jawabannya secara menyeluruh dalam acara ini ya. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan Anda catat dulu nomor WhatsApp-nya ya. 0822 11 27 7768. Sekali lagi ke 0822 11 27 7768. Anda masih bisa berkesempatan mendapatkan early bird 2 hari Rp150.000. Segera Anda pastikan ya mendapat tempat di acara ini. Patung, kita lanjut investasi leher ke atas itu yang pertama. Sebentar. Sebelum lanjut, ini nomor teleponnya 0822. Oke, 0822 1127 1127 7768, begitu ya? Yes, betul. Kita yang mau daftar ikut seminarnya tanggal berapa? 9 dan 10 Februari. 9 dan 10 Februari pakai Zoom ya? Pakai Zoom. Karena belum berani kita mengadakan seperti tahun 2019, kita mengadakan di hotel ya. Wah, nanti bisa jadi klaster baru kita. Dihukum juga, begitu, bahaya. Betul. Ada Sri Mulyani, Khatib Basri, terus kemudian, wah pokoknya pakar-pakar lah gitu ya. Termasuk Tung Desember ingin cie. Ini mau belajar leher kata semua nih, dapat ilmu ya kan. Dan memang orang sukses itu antisipasi, bukan bereaksi. Bagaimana orang sukses bisa antisipasi? Karena mereka terus belajar, mempelajari sejarah, terus kemudian saya mempelajari sejarah dari orang-orang para ahlinya. Dan investasi leher ke atas ini yang seperti tadi yang namanya untuk ilmu pengetahuan dan kemudian kita praktekkan, seringkali bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari kondisi pandemi ataupun kondisi krisis resesi, tapi juga menyelamatkan kita, membuat kita tumbuh bahkan lebih kaya daripada sebelumnya. Nah, saya pribadi sudah 3 kali dalam kondisi kena resesi ataupun krisis tahun 97-98, 2008-2009, sekarang 2021 ini, so far so good, jadi malah makin berjaya, makin berkibar, investasinya meleduk dalam arti secara valuasinya juga meningkat. Pak Tung happy dong? Happy secara kertas, gitu kan, belum dicairkan. Gitu. Happy secara kertas, oke. Tapi kan minimal happy dulu secara kertas, dan itu semua pastikan didapat karena belajar gitu ya, karena terus menambah ilmu yang luar biasa. Smart Listener, kalau saya boleh berbagi ya, kalau saya datang ke rumahnya Pak Tung, saya tuh bisa melihat bagaimana deretan buku-buku yang keren-keren, super keren begitu, yang selalu dibaca ya, digali terus-menerus oleh Pak Tung Desa Muaringin. So, kalau Anda mau dapat sari-sarinya dari apa yang beliau baca ya, ikut di acara tersebut begitu ya. Pak Tung, yang kedua, investasi apa nih ya setelah investasi leher ke atas yang Bapak pelajari sepanjang melewati banyak krisis sampai akhirnya sekarang menemukan ini nih investasi yang efektif? Ya, jadi investasi yang efektif itu salah satunya adalah investasi ke teman. Jadi sebelum investasi, kita kan tadi kita sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, terus kemudian uang kita untuk apa? Salah satunya adalah untuk bergaul dengan orang-orang yang kita ingin menjadi. Tapi sekali lagi, kalau ini investasi penting, kalau mau efektif, nah nih, balik lagi. Kalau kita mau efektif, kita perlu apa? Kita perlu ini. Sebentar, Instagramnya gelundung. ini perlu ditata. Yes, oke. Wah, seru nih. Yes. Ditata, yes. Oke. Jadi investasi kepada istilahnya teman begitu ya, teman yang kita ingin menjadi. Dan tapi sekali lagi, teman yang ingin kita menjadi itu seringkali juga mereka tidak 100% sempurna karena masih teman. Even guru kita lah, guru agama kita lah, pemimpin agama kita tetap masih manusia biasa kok, jadi tidak sempurna. Jadi kita pilah-pilah mana yang istilahnya masuk akal dan betul-betul bermanfaat untuk orang banyak, atau jangan-jangan hanya ego dari guru kita gitu ya. Jadi kita terus belajar, walaupun dia ada egonya, kita tetap dapat manfaatnya. Boleh kita terus belajar, silahkan. Jadi belajar dan prakteklah. Balik lagi, investasi leher ke atas juga yang efektif dan efisien ya praktekkan. Sedangkan investasi kepada teman ya prakteklah gitu ya. Jadi Anda cari peluang dari teman-teman. Investasi ke teman itu luar biasa. Boleh dikata bahkan bisnis-bisnis saya, investasi-investasi saya bukan ikut-ikutan kepada teman, tapi saya belajar ilmunya dari teman-teman saya terlebih dahulu. Dan yang lebih keren lagi kalau mau efektif dengan teman itu berpartner lah.
Itu investasi yang saya berpartner dengan teman-teman yang melengkapi ilmu saya. Saya dari satu sudut jago untuk marketing, terus kemudian ngelola keuangan. Nah, teman saya misalnya jadi developer, dia jago untuk mendevelop sebuah barang, sebuah tanah gitu ya, kita kerjasama. Maka banyak kerjasama di Bali, kerjasama di Surabaya, kerjasama di Semarang, kerjasama di Yogyakarta, kerjasama di Jakarta, di Banten, di Tangerang. Nah, itu kita kerjasama banyak untuk mengembangkan properti. Yes, itulah. Oke. Dua Patung yang sebelum Patung lanjut yang penjelasan lebih dalamnya gitu. Patung tadi menjelaskan tentang investasi lah ke teman, berarti bahkan berkolaborasi ya. Seperti yang tadi sudah Patung sampaikan, bangun hotel, mall dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memilih teman atau bisa mendapatkan teman yang trusted, yang bisa dipercaya? Dari pengalaman Patung, bagaimana rumusnya? Jadi teman-teman itu datang membawa satu namanya nilai tambah. Jadi kalau kita berkolaborasi, namanya 1 ditambah 1 sama dengan 16. Jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, misalnya, Anda boleh nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Boleh, lumayan daripada 1. Tapi sebetulnya kan sendiri-sendiri juga bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Maksudnya sudah nambah, tapi kalau bisa cari yang betul-betul melengkapi Anda, membuat Anda jadi lebih dibanding yang sebelumnya. Jadi kolaborasi itu ada yang 1 tambah 1 sama dengan 0, mati bareng gitu ya. Tireng. Nah, supaya lebih efektif dan lebih efisien, tentu saja dari awal ada perjanjian-perjanjian yang mengamankan situasi dan kondisi. Jadi saya itu kerjasama berkali-kali nih, Mbak Ola. Yes. Jadi apapun untuk investasi misalnya, pernah ditawarin investasi di radio. Wah, di depan untung, laporan keuntungan untung. Begitu masuk laporan keuangan nggak pernah lapor sama sekali lah, itu kan jadi not fair enough gitu. Jadi tapi sekali lagi, jadi tentu saja perlu satu yang namanya benar-benar dua-dua punya itikat baik, punya komunikasi. Kalau mau kolaborasi yang efektif, itu sebetulnya nomor 1 adalah kita harus bisa sama-sama saling dipercaya. No trust, no kolaborasi. Tapi ada nomor setengahnya loh. Setengah lebih penting dari 1 toh. Yaitu apa? Harus komunikasi. Karena tanpa komunikasi timbullah prasangka dan persepsi. Nah, tapi sekali lagi, komunikasi yang terbaik itu nomor 1/4. Jadi bukan pakai WA. Nah, sekarang sih lumayan pakai Zoom, kita bisa lihat ekspresinya. Zaman dulu kan pakai teks saja di SMS atau di itu kurang. Itu sudah lebih bagus daripada tidak komunikasi sama sekali. Tetapi komunikasi yang terbaik yaitu nomor 1/4. Tapi nomor setengah kan lebih penting dari nomor 1. Nomor 1/4 berarti lebih penting dari komunikasi kita. Yaitu apa? Betul. Ketemu bro, ketemu sis, woi, ketemu woi. Kalau Anda tidak ketemu ya terus kemudian apa yang terjadi? Jadi sama-sama jadi orang itu kayak contohnya ada orang satu dalam kondisi menganggur sekarang karena keluar dari pekerjaan. Pak Tung, tolong saya dibantu. Oke ya, saya jawab di SMS, di WhatsApp. Mbok usaha sendiri. Orangnya marah. Oh, jadi Pak Tung tidak mau bantu saya disuruh usaha sendiri. Maksud saya usaha sendiri, mbok bisnis sendiri, mbok buka sendiri, jadi makelar gitu. Loh, jadi komunikasi yang lengkap itu dengan ekspresi, dengan begini, jadi beda ya Pak Tung ya. Salah persepsi gitu ya. Banyak salah persepsi karena ya orang kalau ketemu itu masih ada sungkanya, masih ada ekspresinya. Karena kata-kata itu cuma 7%. Nada, kualitas suara Anda itu 38%. 45%-nya ekspresi wajah Anda, gerakan Anda. Nah, ini akan membuat orang jadi lebih konfirmasinya lebih cepat. Nah, jadi kolaborasi yang efektif itu sama-sama punya tujuan dan kemudian tujuan yang sama mau membesarkan, tujuannya tidak boleh beda, wajib beda. Kalau samanya adalah sama tujuan, tapi beda istilahnya saling melengkapi supaya kita satu tujuan. Misalnya Anda mau kerjasama, Pak, yang satu pasir, yang satu semen, yang satu air, yang satu batu bata atau batu kali, boleh selama tujuannya sama-sama bangun tembok, gitu ya. Nah kalau yang satu, lupa satu linggis, boleh nggak? Boleh, itu untuk ngudek lah. Tapi kalau satu linggis tujuannya mau bongkar tembok, dan dari awal aja sudah beda tujuannya. Nah kolaborasi tidak akan efektif dan efisien. Nah terus kemudian dari karakter juga boleh, karakternya melengkapi boleh, tetapi istilahnya tujuannya sama, karakter melengkapi, keterampilan saling melengkapi, tetapi nilai-nilai luhurnya sama.
Jadi sama-sama harus bisa dipercaya. No trust, no karir. Untuk bisa dipercaya harus sering komunikasi. Komunikasi ya tatap muka, penuh ekspresi Anda gitu ya. Jadi inilah yang lebih kolaborasi efektif. Itu teman-teman kalau Anda mau kolaborasi ini jurusnya. Masih ada ini investasi itu apa? Ya mari kita bahas. Wah, tahun-tahun udah setengah jam ini baru mulai ini. Pak Tung, kita jeda dulu ya. Ini baru bahas soal investasi ke teman ini saja. Kayaknya belum banyak yang nanti kita bisa gali lebih dalam lagi. Tetapi Smart Listener ada trust di sana dan kemudian ada karakter ya yang penting banget ketika kita berinvestasi, berkolaborasi dengan teman. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Sementara untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami dalam acara kami di Smart Business Outlook tanggal 9 dan 10 Februari mendatang, di mana Pak Tung menjadi salah satu narasumber kami yang kami hadirkan. Silakan Anda bisa dapatkan informasinya di 0822 1127 7768. Sekali lagi ke 0822 1127 7768. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Juga sahabat yang bergabung, terima kasih dan masih bersama-sama dengan kami dalam Smart Business Talk. Kami membahas mengenai investasi yang efektif. Sudah dua topik ya, atau dua hal yang tadi sempat kami bahas, investasi leher ke atas dan juga investasi ke teman. Ada banyak banget yang bisa digali lebih banyak lagi ya. Sebelum kita lanjut, kami mengajak Anda juga untuk mendapatkan investasi leher ke atas. Kita berinvestasi yuk, berinvestasi leher ke atas di awal tahun ini supaya kita bisa lebih percaya diri ya, karena kita tidak lagi timpang pengetahuan. Kita sudah menambah pengetahuan kita untuk mengarungi tahun 2021. Nah, Smart Listener, ada penawaran yang sangat menarik sekali buat Anda, terutama untuk Anda yang punya tim, yang ingin terus disemangati, bukan cuma disemangati, tapi diajak bersama-sama punya visi yang sama begitu. Nah, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Smart Business Outlook di tanggal 9 dan juga 10 Februari ya, ini untuk Chinese Year Edition. Dan Smart Listener, ada penawaran menarik untuk Anda, untuk tim Anda. Kalau Anda daftar 5, Anda bisa mendapatkan bonus 2. Kalau ada daftar 10 berarti bonus 4 ya, dan seterusnya seperti itu dengan harga early bird Rp150.000. So segera ajak tim Anda, daftarkan juga tim Anda, ajak mereka untuk juga bersama-sama bisa mendapatkan ilmu yang sama begitu. Jadi Anda juga nggak repot-repot mengajari mereka, menambah semangat mereka. Nah, Anda bisa ajak mereka untuk ikut serta di acara kami. Untuk pendaftarannya atau informasinya silahkan Anda bisa kunjungi WhatsApp special event ini di 0822 1127 7768. Kita sambung dulu. Pak Tung tadi sudah sampaikan investasi yang pertama leher ke atas, kedua investasi ke teman. Sebelum kita tajamkan satu persatu, mungkin yang sabar Mbak Ola, ada yang nanya. Teleponnya berapa? 0822 0822 1127 7768. Ya, 7768. Nih, silakan yang mau daftar. Oh, terima kasih. Si Cia sudah bantu ketik. Nah, saya sematkan deh nomor teleponnya yang oleh Om Sicia, Tante Sicia. No, jadi 0822 1127 7768. Yes. Ini kan gitu ya. Oke, yes, yuk, mari kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ya. Oke ya, jadi tadi ada yang komentar Mbak Ola bahwa lebih baik kita kan harusnya silaturahmi katanya gitu, memperbesar rezeki dan memperpanjang usia. Saya setuju, apalagi silaturahminya dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi atau orang-orang yang bisa membuat nilai tambah untuk Anda. Nah, ini investasi yang kedua gitu ya. Mari kita lanjutkan lagi, boleh nih? Silakan Pak Tung, investasi ketiga. Ya, jadi investasi yang ketiga itu Anda harus bisa, kalau mau efektif dan efisien, Anda harus bisa membedakan antara investasi dengan trading. Ayo, trading apa, investasi apa? No. Oke, investasi dengan trading harus bisa dibedakan ya. Oke. Ya. Jadi banyak orang tidak bisa membedakan. Jadi jual beli dianggap investasi. Jadi kalau dari saya pribadi, yang namanya investasi itu bedanya dengan trading. Trading itu jual dan beli. Nah, kalau Anda ada tindakan jual dan beli, itu kalau investasi, saya beli dan tidak dijual-jual, itu namanya investasi. Lupa, kalau investasi untuk capital gain, ya memang ada orang yang menganggap itu sebagai investasi. Maksudnya investasi untuk capital gain itu apa?
adalah untuk yang nantinya setelah naik baru dijual. Kalau bagi saya termasuk itu trading, tapi lama begitu. Tapi orang bolehlah dianggap investasi, tapi untuk capital gain. Tapi saya lebih senang investasi untuk apa? Investasi untuk menghasilkan cash flow. Nah, ini penting sekali. Jadi inilah jadi investasi yang untuk menghasilkan cash flow ini sangat-sangat penting. Jadilah itulah prinsipnya. Jadi kalau investasi itu Anda harus bedakan. Jadi kalau trading itu untung pada waktu Anda beli, bukan pada waktu Anda jual. Maksudnya dengan Anda mempunyai pengetahuan tadi nomor 1, pada waktu Anda beli sudah untung duluan. Jadi beli properti, ada yang bilang Pak investasi pada waktu pandemi sekarang kalau beli aset bagus nggak? Menurut saya sangat-sangat bagus. Karena kemarin saya bahas, bahkan perbandingannya angka-angkanya pada waktu saya bahas outlook ekonomi 2021. Zaman presiden sebelumnya itu uang dicetak itu berapa banyak, terus kemudian utang kita berapa banyak. Nah, karena kombinasi utang dengan uang yang dicetak, itulah yang membanjiri masyarakat dengan uang. Zaman Pak Jokowi, terang-terangan deh, uang yang dicetak itu tidak banyak, saiprit, Pak Jokowi rodok pelit, nyetak duit, yang Pak Jokowi Bank Indonesia, begitu ya. Jadi nyetak duitnya itu cuma nambahnya sedikit, cuma 2.700 triliun. Lupa itu kan sudah banyak banget. Loh, zaman Pak SBY dulu 3.000 triliun loh. Zaman Pak Jokowi ini cuma naiknya selama 6 tahun menjabat itu naiknya 38%, gitu ya, 38%. Kalau zaman, kalau uang beredarnya beda. Kalau utangnya utangnya 38% dari GDP, gitu ya, gross domestic product kita. Zaman Pak SBY 24, tapi zaman Pak SBY pencetakan uang naik 300%. Zaman Pak Jokowi 6 tahun 60%. Jadi 10 tahun, nah itu. Tapi menurut saya kalau saya lebih senang Pak SBY itu, jadi maksudnya untuk nyetak duitnya loh ya. Lupa kan jadi inflasi, ya tergantung kalau nyetak duitnya pakai modern money theory jadi lebih tidak inflasi daripada zaman Pak SBY. Tapi konsep untuk membanjiri uang di masyarakat ini tadi, membangun ekonomi, ada yang dengan utang, ada yang dengan nyetak duit. Saya lebih setuju dengan yang nyetak duit, membanjirin untuk membangun loh, bukan untuk membuat istilahnya konsumtif, tapi untuk produktif. Nah kalau karena gini, kalau ngutangin ini karena investasi pengetahuan ini jadi masukan sekaligus saya kepada negara. Jadi kalau sekarang sombong, kita enggak nyetak uang kok bangga gitu loh ya. Loh, karena utangnya nambah begitu. Jadi utang kita masih dalam kondisi aman 38% begitu ya. Termasuk terendah dibanding presiden-presiden sebelumnya. Ya itu saya sampai punya data kemarin saya buka begitu ya dari datanya. Data hutang di setiap periode presiden ya. Data percetakan uang. Oke, percetakan uang. Nah, Patung ada nyetak uang. Saya ini uang aja. Nah, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Patung ya, yang bertanya pagi hari ini dari Pak Manuel ya dari Manado. Patung kan tadi bicara soal cetak uang ya. Saya jadi berpikir apakah kalau misalkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia ketimbang kita pinjam ke negara lain gitu. Itu kita juga akhirnya kan ditransfer uang juga. Kenapa Indonesia tidak mencetak uang aja sebanyak-banyaknya? Jadi semua selesai tuh permasalahan ekonomi. Gimana komentar Pak Tung mengenai pertanyaan Pak Manuel? Mencetak uang tidak boleh sebanyak-banyaknya. Kalau enggak nanti akan terjadi namanya hyperinflasi. Yes, jadi teori nyetak uang itu sangat penting. Kalau kita misalnya pinjam uang, kita pinjam uang dari mana? Kita pinjam uang dari bank. Oke, jadi banknya dari mana sumbernya? Uangnya dari mana? Misalnya sama-sama deh kita pinjam US dollar. Pertanyaan sumbernya uangnya dari mana? Akhirnya di mana? Federal Reserve. Federal Reserve uangnya dari mana? Ngetek sendiri, enak banget ini. Apa bro? 60 miliar. Oke, langsung. Nah kenapa kita nggak ngetek sendiri aja? Lupa lah kalau begitu kita cetak aja untuk menyelesaikan masalah ekonomi, yes, tapi caranya nyetak dan cara membaginya beda. Kalau dibagikan, perhatikan, dibagikan kepada siapa? UMKM, keren toh? Orang miskin, wajib nggak? Wajib, tapi perhatikan UMKM, orang miskin UMKM bagus untuk misalnya kan gitu. Tapi kalau untuk orang miskin 600 daripada nggak bisa hidup bagus tetap dibagikan, tapi baginya nggak boleh itu, harus lebih dan tidak boleh hanya digunakan untuk konsumtif. Akhirnya beli beras sekarang, beli makanan, beli minuman, beli begini, ujungnya kemana? Yang punya pabrik.
Balik Iya, lagi ke benar. rakyat. Oke. Nah, Iya, iya, iya. mestinya dibagi itu untuk yang produktif, untuk Oke, produktif. jadi bukan untuk konsumtif ya patung ya? Konsumtif boleh tetap, kalau tidak bertahan hidup loh. Sekarang kan kalau tidak Iya. konsumtif orang tidak bisa bertahan hidup gitu ya. Dan kalau semuanya untuk diinvestasikan, itu tidak ada yang produksi, kemudian tidak ada yang konsumtif, ya ekonomi tidak bisa naik. Jadi harus konsumtif. Kalau saya daripada 600.000 untuk rakyat, kasih deh 2 juta begitu ya. Tapi yang 1 juta tidak boleh dipakai. 1 juta wajib habis supaya ekonomi berputar. Nah karena begini, rakyat miskin itu ada 2 kriteria, dibagi duit, kalau tidak langsung dihabisin, tidak berani ngabisin. Ya. 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 Kan harusnya dibagi toh, yang 1 juta wajib habis, itu ada kalau pakai e-rupiah atau pakai pakai satu namanya PERI, pembayaran elektronik Republik Indonesia, jadi cryptocurrency ala pemerintah begitu ya, jangan nunggu seperti nanti Alibaba jadi gede terus kemudian kaget-kaget terus kemudian dilarang kemudian begini. Kenapa tidak kita mulai sendiri sekarang gitu ya? Jadi kenapa harus swasta yang menguasai cryptocurrency-nya, harus menguasai e-money-nya gitu. Oke, Patung ditahan dulu penjelasannya, kan selalu merasa kayaknya kurang banget ya kalau berbincang dengan Patung ini ya. Kita jeda dulu sebentar, tadi sampai di penjelasan harus bisa dibedakan investasi dan juga trading. Nanti kita bahas lebih dalam, perbedaan yang sangat signifikan sebelum kita masuk ke investasi yang keempat. Smart Listener, kami akan jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Anda bisa pergunakan 0812 11 12 959 untuk Anda berbicara atau juga Jadi bertanya. idenya itu adalah dikasih 2 juta. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kalau Anda pagi hari ini Anda mengalami kesulitan ya menyimak perbincangan kami, tenang saja, Anda kembali bisa menyimak perbincangan kami ini dengan Anda kunjungi YouTube channel Smart FM. Dan buat Smart Listener, silakan Anda WhatsApp ke 0812 11 12 959 untuk komentar atau juga mungkin tanggapan Anda, catatan Anda terhadap perbincangan kami ya. Silakan Anda kirim ke sana ke 0812 11 12 959. Dan Smart Listener, mengingat kita tanggal 9 dan 10 Februari akan ada acara Smart Business Outlook Chinese New Year Edition ya. Dan kami mengajak Anda bisa mempergunakan kesempatan masih early bird ya, tinggal 2 hari ini. Silakan Anda pastikan Anda bersama dengan tim Anda mendapatkan early bird Rp150.000. Investasi normalnya Rp350.000. Jadi pastikan di dalam 2 hari ini, bahkan hari ini Anda bisa segera daftar dan lakukan transfer begitu. Dan kalau Anda daftar 5 itu bonus 2 orang, kalau Anda daftar 10 bonusnya 4 orang. Silakan Anda mendapatkan informasinya ke 0822 11 27 7768. Sekali lagi ke 0822 11 27 7768. Kita sambung ya. Pak Tung, kalau tadi bicara tentang yang ketiga nih ya, harus bisa bedakan investasi dan juga trading. Nah, ini banyak yang rancu nih Pak Tung ya soal investasi dan juga trading. Akhirnya banyak yang mengira bahwa trading itu adalah investasi. Bahkan tradingnya itu bukan hanya di pasar Indonesia, tapi menganggap bahwa pasar di luar Indonesia itu jauh lebih seksi. Padahal pasar Indonesia kabarnya aja ini kita masih kekurangan investor lah begitu. Gimana komentar tanggapan Pak Tung? Ya, jadi tentu saja pasar Indonesia itu luar biasa, dan ada orang bilang luar negeri seksi, itu kan sama atau sindrom penjajahan dulu. Jadi bahwa bule mesti lebih sukses, lebih hebat, lebih kaya, lebih baik dari kita, lebih pintar. Enggak lah, no. Kalau enggak belajar yang enggak sukses juga, mereka enggak praktek juga enggak. Investasi, yes, secara umum ada negara-negara yang investasinya lebih terkontrol, tapi tetap banyak juga yang bodong gitu ya. Nah ini kan lagi musim ini ada yang nanya, Pak Tung kalau istilahnya cryptocurrency seperti apa? Ini Bapepti baru mengizinkan perdagangan cryptocurrency, itu adalah angin segar untuk cryptocurrency di Indonesia. Karena dulu sempat dilarang kan begitu ya, tidak diakui, tidak diizinkan, tidak boleh untuk belanja. Tapi sekarang boleh untuk diperdagangkan. Ada 299 cryptocurrency atau berapa yang diizinkan, lumayan. Tetapi sekali lagi kalau Anda investasi di cryptocurrency, atau orang bilang, forex Pak pakai robot bagaimana? Sebetulnya itu bukan investasi, kan menurut saya banyak spekulasinya. Loh Pak, kalau robot kan menguntungkan, ya lihat dulu Anda robotnya ditaruh di mana, straight through proses atau enggak, terbukti mereka melakukan transaksi atau enggak, nanti investasi bodong atau enggak. Kuncinya gini deh, yang inilah
Jadi ini ada yang nomor 5 itu ya. Oke, jadi Anda harus bisa melakukan satu yang namanya aset alokasi. Itu yang kelima. Kalau yang keempat, Anda membedakan antara investasi dengan spekulasi. Saya ulangi ya, investasi efektif efisien, baik gitu. Jadi nomor 1 adalah investasi leher ke atas. Kalau Anda nggak ngerti, ya nggak bisa. Misalnya saya bilang, perak hari ini bagus loh. Anda nggak ngerti caranya ini. Properti juga bagus loh. Anda nggak ngerti kapan harus keluar, kapan harus masuk. Beli di mana nggak ngerti. Ya kan nggak ngerti kan susah. Anda harus punya pengetahuan kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua investasi adalah ke teman gitu ya. Silaturahmi membesar rezeki, tentu saja teman-teman yang bermanfaat. Baik, teknik kolaborasi tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, Anda bisa membedakan antara investasi dengan trading. Yang keempat, Anda bisa membedakan antara investasi dengan spekulasi. Nah, kemudian yang kelima, Anda melakukan satu yang namanya aset alokasi. Jadi kalau Anda bilang ke forex, boleh nggak? Menurut saya boleh-boleh aja. Robot boleh nggak? Boleh. Tapi Anda ilmu pengetahuannya ada dulu nggak? Atau hanya ikut-ikutan? Coba lihat forex yang robot yang dijual di TV-TV. Sekarang kemana? Ayo dong ngomong. Untung nggak? Rugi nggak? Nah kalau ke istilahnya ke bandar, problem. Maksudnya ke bandar itu bukan straight through proses kepada bank-bank besar di luar negeri, problem. Tapi ada orang yang bilang, kalau bandar kan kepengen menang. Loh ya iya, bandar paling menang. Bandar boleh menentukan harga. Lu kok enak? Lu memang namanya bandar boleh menentukan harga sendiri kok forex-nya. Dan robot Anda kalau menang, robot itu bisa menang, tapi tidak bisa menang terlalu banyak. Maksudnya gimana? Kalau untuk pribadi dititilin bisa, tapi begitu untuk yang mulai banyak orang di multi levelkan dan kemudian digenjot rame-rame, nah bareng transaksinya sama, masuk di satu bandar, repot. Oh enggak Pak. Ini kita sudah straight to proses, sudah sampai ke langit sana. Ya, tapi balik lagi begitu ya. Jadi ketika sudah mulai gede, perhatikan. Jadi kalau Anda ini bisa untung 10% satu bulan, mari kita lihat. Kalau Anda untung 1%, itu ada satu orang Singapura datang ke saya minta kerjasama, mau jualan robot, mau di-ML-kan. Terus kemudian di forex. Nah, kalau sudah istilahnya begini, jadi begitu besarnya, jadi lawan orang yang bisa nyetak uang, lawan orang yang big boss, yang gede-gede. Kalau Anda bisa untung 10%, saya tanya, kamu umur berapa sih? Oh, umur 30-an sekian. Kamu investasi $1.000 setiap bulan 10%. Kalau kamu sampai umurnya Warren Buffett, umur 88, kamu bisa 1.000 kali lebih kaya dari Warren Buffett. 1 juta kali lebih kaya. Mari dihitung. Tak itu nggak masukkan di perhitungan bunga berbunga. Hanya investasi $1.000 per 10 duit seluruh dunia habis pada waktu Anda umur 88. Oke. Jadi kalau sudah besar, sudah level tertentu, itu kalau yang real. Masih ada yang bodong. Jadi hati-hati kalau yang bodong. Makanya aset alokasi. Boleh nggak? Boleh. Kalau Anda mau investasi yang model seperti itu, investasi maksimal 10% dari duit Anda. Kalau hilang jangan sakit hati, itu aja. Dan secepat mungkin perhatikan, secepat mungkin modalnya tarik dulu. Ini caranya efektif efisien. Secepat mungkin modalnya tarik dulu. Setelah modalnya tarik dulu, besoknya segala hasilnya diambil separuh. Oke. Jadi kalau hilang maksimal kalau saya bilang 10%, kalau ada separuhnya lah ya. Jangan nangis, secepat mungkin modal tarik dulu, jangan ditambahin lagi, jangan dijualkan rumah, goblok, nanti langsung juga. Terus kemudian setelah modalnya diambil, Anda masih investasi di sana, setiap untung tarik lagi, separuh digulung. Nah, nanti kan satu waktu jeblok juga, lihat aja ramalan saya. Tapi baik. Yang kelima, aset alokasi. Yang kelima, aset alokasi. Yang keenam, ini tadi kan gitu ya. Yang keenam apa sih? Menghasilkan cash flow. Itu yang efektif dan sehat. Kalau Anda hanya investasi capital gain saja, kondisi pandemi, kondisi begini, Anda kurang cash flow, you die. Banyak loh, anak orang kaya atau orang kaya kuno zaman dulu tinggalnya di Menteng, sampai mati pun tidak punya cash flow, jadi bayar PBB, pajak bumi bangunan aja tidak mampu. Bisa kebayang tidak? Kaya secara aset, tapi tidak kaya secara cash flow. Hasilnya kalau jual ratusan miliar, tidak tega sih, maksudnya tidak tega itu tidak ada lawannya juga. Iya. Kalau cepat misalnya laku cuma 50 miliar, lu kok 50 miliar? Ini kalau menurut valuasi kan harusnya 120 miliar. Nah, kalau saya tak juga 50 miliar daripada Anda sudah umur berapa, boy? Yang lakunya kemudian investasi yang menghasilkan cash flow. Jadi nomor kalau investasi yang efektif efisien itu bukan hanya capital gain, tapi prinsip yang kelima ini, yang keenam ini adalah menghasilkan cash flow. Cash flow, oke. Cash flow-nya lumayan begitu loh. Lumayan itu apa sih? Ya di atas bunga bank. Nah itu lumayan investasi. Kalau bunga bank ya investasi di bank aja gitu. Woi gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ini efektif dan efisien itu banyak orang itu tidak sabar. Ya kalau yang ketujuh ini harus sabar. Maunya sabar itu apa? Sampai investasi Anda gulung,
Oke. Sekali lagi cash flow-nya menghasilkan passive income lebih gede dari gaya hidup Anda. Tapi banyak orang nggak sabar, jadi Gaya hidupnya digedein duluan gitu ya. belum apa-apa dipakai dulu untuk gaya dulu. Kemarin saya ceritakan, nih, kalau di laundry, kan saya seringkali partner saya juga ada di laundry. Hasilnya ini yang bagus ini. Bisa sampai 50% setahun, bagus sekali. Investasi 500 juta dapat 250 juta. Tapi dia ganti dari Livina ganti ke Kijang. Tahun berikutnya mulai nonton MU di Singapura pada waktu itu. Nah, terus kemudian kalau saya bilang 4 tahun, kamu akan ganti Alphard. Terus kemudian akan pergi bulan madu ke Hawaii, nonton MU-nya di mana? Stamford Bridge, di Old Trafford, saya kan Chelsea gitu ya. Frank Lampard, lalu lagi dipecat, kasihan juga. Tapi sekali lagi begini, jadi teman-teman, perhatikan, kalau Anda keburu-buru di situ, yang prinsip 7 sabar ini penting sekali. Penting sekali. Jadi kalau Anda sabar, perhatikan, dalam 8 tahun, partner saya kalau terus dipakai terus, nggak jadi apa-apa. Asetnya tetap 500 juta, passive income-nya tetap 250 juta. Lumayan loh 250 juta setahun. Tapi kalau dia belum kan, langsung dalam 2 tahun dia buka laundry satu lagi, kemudian 3 tahun satu laundry, 8 bulan satu laundry, 6 bulan satu laundry, terus dalam waktu dia 8 tahun, saya hitung apabila bagus sekali loh, penghasilannya tetap 50%, kan ada yang lebih rendah. Kalau kita ngomong yang the best of the best, laundry-nya jadi 21. Asetnya dari 500 juta jadi 10 miliar 500 juta, passive income-nya jadi 5 miliar 250 juta per tahun. Nah kalau passive income 5 miliar, beliau Alphard, beliau apa macam-macam silakan. Jadi sabar, disiplin, gulungkan dulu sampai cukup. Yang ke-8, last but not least, yang the best of the best, investasi kebaikan, bro. Oke, baiklah. Oke, jadi ada 8 investasi yang efektif, smart listener, dan tadi ditutup dengan investasi kebaikan. Dan ini yang tidak akan membuat kita menjadi jatuh miskin begitu ya patungnya, tetapi justru akan semakin berlipat ganda. Smart listener dimulai dengan investasi leher ke atas dan diakhiri dengan investasi kebaikan. Ini adalah investasi yang efektif. Anda yang tadi terlambat mengikuti perbincangan kami, ini tersimpan dengan rapi rekamannya di YouTube channel Smart FM, bahkan juga di podcast kami. Silakan Anda bisa mendengarkan ulang perbincangan kami ini. Kami harus tutup ya, dan minggu depan kita akan jumpa kembali dengan topik yang tidak kalah seru, dan pastikan di tanggal 9 dan 10 Februari di mana Patung akan menjadi salah satu narasumber dalam Smart Business Outlook Chinese Year Edition kami. Silakan Anda segera daftarkan tim Anda karena Anda bisa mendapatkan promo daftar 5 bonus 2 dengan early bird Rp150.000. Daftarnya ke WhatsApp 0822 11 27 77 68. Kami pamit ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Demikian juga untuk Patung. Sehat-sehat ya Patung. Kita jumpa kembali. Saya Lanur Lija. Tung Desa Maringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.